Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Hakim Sitepu dengan NIM 0306231035, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Izinkan saya menyampaikan materi speech contest yang berjudul Kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Sedangkan secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti mengerahkan, membina, mengatur, menunjukkan, atau memengaruhi. Sedangkan menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin ialah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau ditetapkan dalam memegang posisi tertentu. Sedangkan kepemimpinan ialah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun terlepas dari pangkat, jabatan, atau status mereka dalam hierarki organisasi. Seseorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan, akan tetapi seseorang dengan jiwa kepemimpinan tinggi akan diakui sebagai pemimpin di antara kelompoknya. Tugas pokok kepemimpinan ialah mengantarkan, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lainnya agar para anggota mengikuti jejak pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan diktatoris, yaitu kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada pemimpin teratasnya. Yang kedua, kepemimpinan otokratis, yaitu kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada diri pemimpin tanpa melibatkan banyak masukan dari anggotanya. Yang ketiga, pemimpin demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire, yaitu kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada para anggota dalam membuat keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi menjalankan tugas. Hal-hal yang memengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan metode yang digunakan pemimpin untuk menyampaikan pesan dan membangun kepercayaan. Yang kedua, motivasi. Motivasi penting bagi pemimpin karena dapat meningkatkan kinerja anggota dan produktivitas tim. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama memungkinkan para pemimpin untuk menyatukan keterampilan dan kekuatan anggota agar mempunyai arah dan tujuan yang sama. Yang keempat, konflik. Konflik dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik. Maka pemimpin harus mempunyai pengetahuan manajemen konflik agar konflik tidak berkembang menjadi hal yang negatif. Tujuan latihan dasar kepemimpinan ada 3. Yang pertama, pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan humanitarian. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial. Selanjutnya mengenai materi dasar latihan kepemimpinan yang meliputi pertolongan pertama, pengelolaan bencana, kepemimpinan dalam tugas lapangan, dan keterampilan komunikasi. Tribakti PMR ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.